Halo, apa kabar pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini saya Dimas Prakoso bisa kembali menyapa seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada di ruang publik, di mana jelang KTT atau konferensi tingkat tinggi G20, di mana tahun ini Indonesia memegang presidensi. Di satu sisi ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia karena dapat memimpin kurang lebih sekitar 20 negara, di mana itu adalah gabungan dari negara maju dan juga emerging development countries untuk bisa duduk bersama membicarakan tentang bagaimana dunia ini ke depan. Tapi apakah pengaruh sebenarnya dari pelaksanaan KTT G20 atau G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang dengan kondisi yang ada di tanah air, dan kira-kira apa saja yang bisa kita elaborasi dari hal tersebut, terlebih jika kita hubungkan dengan situasi perekonomian. Dalam beberapa waktu terakhir kita melihat bagaimana adanya aktivitas-aktivitas seperti yang paling baru adalah tentang peningkatan atau kenaikan harga BBM. Jelas ini akan berpengaruh besar pada masyarakat. Bagaimana kemudian ini berpengaruh di Indonesia, pengaruhnya dari luar negeri juga seperti apa, dan juga pengaruh untuk ke sektor-sektor yang lain juga seperti apa. Kita akan bahas dan juga elaborasi lebih dalam program acara kita kali ini di Ruang Publik, dan saya tidak akan sendiri untuk membahasnya karena saya sudah ditemani oleh satu narasumber kita di sini. Sudah ada Dr. Andes Ekonomi Bambang Budiarto MSI, pengamat ekonomi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Surabaya, yang sehari-hari juga ada di Universitas Surabaya ya. Pak Bambang, ya. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Prakoso, selamat sore. Selamat sore pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Oke, baik. Nah, biasanya Pak Bambang ini dipanggil Pak BB, ya, gitu ya Pak? Gitu. Teman-teman aja itu. Oke. Nah Pak, ini kalau kita lihat overview untuk kondisi perekonomian kita sekarang ini gimana nih Pak? Jadi gini, saya dari yang di prolog awal tadi akhirnya jadi ingat judul Tanpa Batas Waktu. Nah, itu menurut hemat saya mestinya judulnya bukan itu, mestinya Tanpa Batas Ruang dan Waktu. Nah, jadi itu lebih tepatnya. Karena kalau kita lihat yang disampaikan pertama tadi ya tentang Global 20 tadi ya, G20 tadi ya. Di situ kita melihat situasi-situasi banyak sekali yang sekarang ini kita jumpai itu apa tuh? Kasusnya, peristiwanya itu peristiwa eksternal, tapi mesti kita selesaikan itu dengan kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi internal. Nah, itu yang seringkali seperti itu. Kalau misalnya kasusnya itu kasus internal, peristiwanya internal, kita selesaikan dengan kebijakan atau dengan strategi internal, gampang. Tapi ini peristiwa eksternal, mesti kita selesaikan dengan internal. Dan unpredictable? Ya, betul sekali. Banyak faktor yang berpengaruh di sana. Terus, mungkin ada yang sedikit diluruskan ya. Indonesia bukan memimpin sebenarnya, bukan G20, tapi mengkoordinasi. Yes. Kebetulan ini kan dari tahun ke tahun bergeser ya. Nah, dari waktu-waktu. Nah, kebetulan pas kita ini nanti bulan November ya, kita ada perhelatan itu pas kebagian atau jadi mengkoordinir tadi tuan rumah ini tadi. Tapi lagi nggak enak Pak situasinya. Karena kita melihat situasi dunia juga seperti itu. Kemudian kita melihat ada konflik juga kan, Rusia, Ukraine, yang kayaknya ini menyedot effort banget. Iya, jadi cukup banyak energi yang tercurah bagi para pemimpin dunia saya pikir atas peristiwa Rusia Ukraina ini. Nah, jadi seperti itu. Ini tadi yang saya maksud. Peristiwanya eksternal, tapi kita mesti mengatasi dengan strategi internal. Kita hanya berpikir, waduh, itu seperti itu. Korea Utara, Amerika, terus kemudian Cina dan Taiwan. Ini semua bikin jantungan, bikin deg-deg blas kan gitu ya. Semuanya masalah eksternal. Sementara kita harus menghadangnya dengan strategi internal. Itu tadi yang saya maksud. Sehingga keberadaan atau momentum dari G20 November nanti, saya pikir ini sangat tepat. Pas peristiwanya ada gitu ya.
Asal tidak berlarut-larut ya ini si Rusia Ukraina. Kalau zaman dulu ada namanya perang Paregreg. Paregreg itu artinya berkelanjutan terus-menerus. Itu perangnya Majapahit Barat sama Majapahit Timur ya. Itu membuat dia jatuh kan akhirnya. Paregreg artinya terus-menerus. Kalau ini tidak berkesudahan, nanti juga seperti itu. Jadi paregreg. Terus-menerus gitu, tidak berhenti. Apalagi kalau sampai melebar ke wilayah-wilayah sekitar. Bisa jadi, karena seperti yang saya sebut tadi, tidak ada batas ruang dan tidak ada batas waktu. Mau pagi, siang, malam, sore, ya, bisa terjadi. Batas ruangnya juga sudah tidak kelihatan di era transformasi digital, era optimalisasi teknologi keuangan dan lain-lain seperti itu. Bisa menerobos banyak hal lah saya pikir. Baik, nah bicara tentang efek-efek seperti itu, kalau beberapa waktu yang lalu di berbagai pemberitaan media dalam dan luar negeri kita juga melihat bersama ada persoalan energi juga yang juga ikut tersendat seperti itu. Ada beberapa negara yang kemudian mereka juga memilih untuk make a deal-dealan sendiri seperti itu. Apakah memang apa yang terjadi di dalam negeri sekarang beberapa hari yang lalu dengan kenaikan BBM ini juga secara tidak langsung mendapat pengaruh dari hal ini, Pak? Sangat signifikan saya pikir pengaruhnya, sangat cukup berarti. Kalau kita simulasi sedikit ya, jadi ini coba kita foldernya kita pisah-pisah, ini foldernya ekonomi dulu. Nah, nanti folder politik ya silahkan. Sendiri. Iya, kita di foldernya ekonomi dulu. Jadi karena perang gitu kan ya, kemudian nilai ekspor kita turun, kemudian import kita juga berat, gandum itu misalnya gitu ya. Kemudian aliran minyak menyebabkan harga minyak naik, terus akhirnya imbasnya ke kita. Ini kan tidak ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh terhadap ini enggak. Tapi ini simultan sudah, seperti orang main catur. Iki sok nubruk rono, iki sok nubruk rono, rono sok nubruk ini. Nah, seperti itu, simultan, terobos semua. Nah, kebetulan kasusnya seperti itu, plus kalau ada kenaikan harga minyak dunia ini ya, kita terimbas itu sebenarnya berat. Kenapa? Per barrel kan asumsi APBN kita, harga minyak itu sebenarnya 60 saja kan gitu ya, 60 US dollar per barrel. Nah, sekarang sudah tembus 100 lebih. Artinya dengan kondisi yang demikian, berarti pemerintah mesti mensubsidi terus ini. Nah, wajar kan akhirnya kalau awal ditargetkan subsidi untuk BBM itu 170 triliun, sekarang sudah merangkak di angka 500 lebih triliun. Pak Jokowi bilang, Bu Sri Mulyani bilang, sudah lebih dari 3 kali lipat loh kita ini memberikan subsidi. Nah, artinya apa? Kalau subsidinya ini cukup besar seperti itu, ini tidak bisa, harus ditahan. Kalau subsidi terus, nanti juga berat. Kan pasti menggerus pos-pos yang lain. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Tidak bisa dihindari kenaikan BBM ini. Meskipun kalau saya cermati itu, polanya sedikit berbeda dengan kenaikan yang lalu-lalu. Apa yang membedakan, Pak? Nah, gini. Dulu itu pola yang sebelum-sebelumnya. Yang namanya kenaikan BBM, itu hari keramat, tanggal keramat, jam keramatnya itu kan jam 00. Iya. Nah, gitu kan ya. Bahwa pada tanggal sekian, jam sekian nanti akan naik. Masyarakat mempersiapkan diri di antrian SPBU dengan baik. Kan. Nah, yang sekarang ini polanya berbeda. Coba lihat, ada test the water dari Pak Presiden. Hati-hati, nanti akan ada kenaikan harga minyak. Ini sebelum akhir Agustus, masyarakat langsung berpikir, oh berarti 1 September, kan mendekati itu. Akibatnya bisa ditebak, akhir Agustus jam 11 menjelang jam 12 malam antrian panjang. Ternyata tidak terjadi. Nah, masyarakat dibuat terkejut, oh gak sido naik. Tapi senyumnya masyarakat ini hanya berumur 2 kali 24 jam kan gitu. Setelah itu betul-betul naik dan sudah tidak bisa mengatur antrian dengan baik karena hanya diumumkan 1 jam sebelum pengumuman. Jadi di luar kebiasaan ya diumumkan siang 14.30 biasanya kan malam. Malam minggunya
orang Indonesia jadi kelabu karena kenaikan BBM. Kan pas malam minggu itu ya? Iya, betul. Jumat atau malam minggu ya? Sabtu. Sabtu betul ya, malam minggu. Nah, seperti itu. Ini yang saya maksud berbeda. Jadi dalam bahasa saya yang saya cermati itu, kita diberi 3 kejutan di bulan pertengahan Agustus. Kejutan pertama, Pak Jokowi menghibur hampir seluruh masyarakat Indonesia dengan datangkan si Farel Prayoga. Oh, senang semua masyarakat. Ya beberapa mungkin menyikapi berbeda. Terkejut kan? Yes. Oh, kok ada gini? Terkejut kedua, BBM tidak jadi naik. Akhir Agustus. Senang. Senyumnya 2 kali. Terkejut ketiga, betul-betul naik ini, terkejut. Waduh. Baik, berarti secara tidak langsung kode-kode itu sudah mulai disampaikan ya Pak? Itu namanya tanda-tanda. Apapun kan ada tandanya. Kiamat aja ada tandanya. Masuk naiknya BBM tidak ada. Kira-kira demikian. Baik, nah Pak Bebe, mungkin beberapa bulan terakhir kalau kita menyikapi pemberitaan internasional seperti di Eropa atau di berbagai negara yang lain, harga BBM sebenarnya sudah mulai naik, bahkan naiknya juga lumayan, apalagi kekhawatiran mereka jelang winter ini. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan saya, kalau misalkan dari APBN yang seperti tadi Bapak sampaikan, kita sudah melebihi, jauh melebihi, kemudian apakah Indonesia tidak termasuk terlambat, Pak, untuk menaikkan BBM sekarang? Nah ini kita mulai melirik folder yang lain. Nah, tadi kan saya bilangnya foldernya ekonomi. Betul. Nah, jadi tentu di kita ini biasanya orang selalu mengkait-kaitkan atau minimal berpikir bahwa kalau yang seperti ini beririsan atau bersinggungan dengan masalah politik. Nah, kan seperti itu. Banyak yang rasan-rasan, oh iya Pak Jokowi cuma 2 periode pasti menaikkan harga terus. Berani mengambil kebijakan tidak populis gitu ya. Populis, masyarakat ngerasa nih, kok pasti habis gini masih naik lagi. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk naik lagi. Kalau memang situasi pasar itu masih seperti ini. Jadi sebenarnya Mas Prakoso ya, jadi naik dan turunnya harga, ini nggak masalah kok. Naik BBM itu nggak masalah. Yang masalah yang di demo orang-orang itu sebenarnya bukan naiknya. Efek dari kenaikan itu. Baik. Kita lihat 2 minggu atau 3 minggu lalu telur naik. Nah, katanya itu 30 tahun terakhir baru tembus telur per kilo di Indonesia berapa tuh 33.000 atau sekitar itulah angkanya ya. Mecah rekor macam. Naik kan? Sebenarnya nggak masalah juga naik, tidak terlalu tidak terlalu hiruk pikuk, hanya sekedar jadi bahasan di media, tapi masyarakat jalan. Kenapa? Karena efeknya tidak signifikan menerobos atau mengganggu bidang-bidang yang lain. Nah, bedanya dengan BBM. BBM goyang sedikit, naik sedikit, ini sudah menerobos ke yang lain. Saya tambahkan sedikit. Begini, kan ada pemahaman gini ya, di dunia ini tidak ada yang tidak bersinggungan dengan masalah ekonomi. Hampir semuanya bersinggungan. Betul. Mulai sejak lahir, besar, meninggal, bersinggungan semua. Nah, pemahamannya tidak ada variabel-variabel di kita, kegiatan di kita itu yang tidak bersinggungan dengan BBM. Betul. Hampir semuanya bersinggungan. Oh enggak, aku usahaku catering. Oh enggak, aku cuman warung. Bersinggungan pasti. Ketika ada perpindahan, ulaan barang, kemudian dia mengantarkan pesanan, pasti bersinggungan. Nah, seperti itu. Nah, ini sekedar contoh-contoh kecil aja itu. Di tengah itu tentu masih begitu banyaknya. Kira-kira demikian. Baik. Nah, kalau untuk efek di Jawa Timur sendiri, Pak BB melihatnya seperti apa? Efek dari kenaikan BBM. Saya pikir kalau untuk kenaikan BBM, ini efeknya sama lah ya, karena besarannya sama. Kecuali untuk BBM yang non subsidi. Ini kan di beberapa daerah bisa berbeda. Nah, ini mungkin juga memberikan efek yang berbeda-beda juga, yang non subsidi berbeda. Kalau efek dari global tadi ya, yang misalnya kita sebut tadi Rusia, Ukraina, sebenarnya efeknya kecil. Untuk Jawa Timur loh ya. Goyangannya kepada unit-unit kegiatan ekonomi di tidak terlalu signifikan, kira-kira demikian. Oke, baik. Nah,
Pak Bambang, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk dialog kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Indahnya warna-warni simbol beda pandangan dalam berbangsa. Bagaimana ini? Makin susah ini. Tahu nih ruwet ini. Serumit apapun tak akan membuat kami menyerah guna menuju keselarasan. Ucap Dawud, permisi liwat nggih. Menghargai kepentingan orang lain bagian dari budaya bangsa. Semua demi Indonesia dengan satu kata, merdeka! Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Jawa Timur, masih bersama Ruang Publik dengan bahasan kita adalah jelang G20. Kira-kira seperti apa yang akan kita rasakan efek dari G20, dan tadi juga sebelum jeda kita juga sudah menyinggung tentang kenaikan harga BBM, kemudian mencoba untuk mengurai sedikit ya Pak tentang seperti apa ceritanya BBM ini naik, kemudian pengaruh dari global juga akan seperti apa. Nah Pak Bambang, sekarang saya ingin menuju di G20 ini ada sebuah komitmen untuk recover, terminologi yang cukup menarik Pak, recover. Nah ini juga diilhami dari kondisi beberapa waktu yang lalu pada saat selama kita pandemi, ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara juga banyak yang quote and quote tiarap seperti itu. Nah, terminologi recover ini kalau Bapak melihat bagaimana recovery ekonomi di Indonesia pasca pandemi sekarang? Walaupun memang di beberapa catatan masih ya pandeminya gitu. Yang saya ingat tuh kalau nggak salah recover Together, together recover stronger. Nah itu saya lupa ingat itu. Nah saya pikir kita kalau boleh saya katakan ya, Indonesia ini kita ini termasuk yang resilient untuk pada tahap recovery, pemulihan ekonomi. Banyak orang berani menyimpulkan demikian, resilient. Jadi resiliensi itu punya apa ya, daya tahan. Jadi kalau misalnya apa ini badan kita gitu ya, kan kadang kena angin, hujan, sakit, wajar sakit, pusing. Tapi dengan mengandalkan daya tahan tubuh, dia besok pagi sudah kembali sehat. Nah itu berarti resiliensi kan gitu ya, baik.
Meskipun resilient itu istilahnya di psikologi sebenarnya. Bagaimana orang itu secara apa ya ini? Jatuh, mentalnya jatuh, putus asa, tiba-tiba bisa bangkit. Nah, seperti itu. Jadi resiliensi ekonomi di kita ini sangat bagus. Terbukti ini sudah. Kita dalam masa pandemi, kalau kita sebut pandemi itu di 2020, 2021, ternyata dari data statistik minimal ya, itu angka-angka pertumbuhannya membaik. Nah gitu, serapan tenaga kerja demikian. Nah, sehingga mulai adanya ini apa namanya aktivitas-aktivitas yang normal seperti sedia kala kan gitu ya. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ternyata bisa tertib kalau saya lihat. Yang baris untuk apa namanya cuci tangan dan sebagainya. Nah kita kan sedang berdua jadi nggak masalah ini. Betul. Biasanya kan rame-rame di sini. Nah seperti itu. Artinya kita ini tertib, resiliensinya bagus sehingga alokasi anggarannya. Nah ini kan selalu dipameri sama Kementerian Keuangan punya yang namanya pola bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi. Yang bantuan apa kemarin tuh, sekarang kan banyak jenisnya, bantuan non tunai pangan apa itu, lupa singkatannya saya. BNPT apa, bantuan non pangan itu. Terus kemudian bantuan untuk tenaga kerjaan dengan pendapatan berapa 500.000 per apa itu. Terus ada lagi, nah ini salah satu yang menyebabkan kenaikan telur kemarin. Isu adanya bantuan telur, nah bansos telur, orang-orang sudah berpikir, bansos telur berarti telurnya kok apa ini diborong oleh pemerintah kan? Maka ada hope di situ. Ada hope-nya di situ. Akhirnya berpikir, tak naikkan. Ketika dia naikkan, sing kalang kabut masyarakat. Nah, babak belur, wah aku durung apa-apa wis katut munggah kan itu. Padahal tidak terjadi, belum terjadi itu. Nah, jadi seperti itu. Kita punya banyak pola yang oleh Kementerian Keuangan itu dijaga. Pemahamannya begini, kenapa saat itu banyak sekali bantuan subsidi upah BSU kan itu ya, bagi masyarakat yang apa pendapatannya berapa waktu itu ya, 3,5 apa 5 juta per bulan, punya rekening, berkarya aktif di BPJS dan macam-macam, maka berhak dapat itu kan seperti itu, berhak dapat. Nah sayangnya beberapa saat skenario ini tidak mulus, Mas Prakoso. Jadi tidak mulusnya kenapa? Orang yang sudah mendapat bantuan saat itu karena masa pandemi tidak berpikir untuk membelanjakan uangnya, tapi disimpan, ditabung duitnya. Baik. Nah, ini bukan harapan pemerintah ketika diberi duit terus kemudian di-keep sendiri. Disimpan, ditabung. Saya sedikit berbeda dengan Pak Jokowi yang bilang bantuan ini jangan dipakai buat beli handphone loh ya kan, ada pesan gitu. Jangan dipakai buat beli handphone sama apa saya lupa. Menurut saya tidak apa-apa buat beli handphone karena apapun gitu ya. Kalau untuk bertransaksi dalam tataran makroekonomi itu masih baik. Yang pasti untuk bertransaksi kan duitnya ngalir terus, ada pergerakan barang, ada pergerakan uang. Jadi cirinya satu daerah, satu wilayah, satu negara gitu. Kalau di situ ada keruwetan transaksi, wis tala, di situ itu pertumbuhan ekonominya baik. Cirinya gitu. Mas Prakoso pernah lihat yang namanya pasar tumpah. Ya. Berita pasar tumpah itu kan sering kali terjadi, ya kan? Pasar tumpah, pasar tumpah. Gak apa-apa pasar tumpah itu. Pasar tumpah itu berarti pasarnya ini sudah tidak cukup, tumpah ke jalan kan gitu. Transaksi macet, ngeruweti aliran arus kendaraan ya kan. Tidak apa-apa itu. Itu artinya pertumbuhan ekonomi daerah itu baik. Masalah kemudian itu nggak ngenak-ngenai. Itu PR-nya bersama. PR bersama utamanya Pak Satpol PP, silakan mau dikreasi, itu urusanmu. Tapi yang pasti dalam tataran makro bagus. Pokoknya keruwetan transaksi itu bagus. Intinya gitu, makro. Baik, tapi kita berarti sudah bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi atau bagaimana nih Pak? Dalam hemat saya tidak bisa dengan serta-merta. Jadi kita tuh mesti bertahap. Dulu ada istilah kebiasaan baru atau pola. Dan istilahnya banyak. Nah itulah, jadi ada yang setuju dengan istilah itu, tidak setuju, biasa itu yang seperti itu ya. Pemahamannya ketika kita bergeser
dari satu situasi yang tidak biasa, kemudian menjadi kebiasaan baru ini sulit. Coba saya simulasikan dengan di tempat kita saja ya, tempat saya. Dulu orang merasa keberatan, saya juga, waduh ya opo, ngajar harus work from home, seperti itu, online, gak ngenak-ngenaki kan gitu, wah ya opo, gak interaksinya nggak dapat, gitu. Value-nya tidak ada dan lain sebagainya lah alasannya. Terus ternyata itu berjalan beberapa semester, ternyata wong-wong merasa nyaman. Mahasiswa juga merasa nyaman. Ketika mulai semester ini kan banyak kampus mulai offline ini ya, termasuk di tempat kita juga offline. Banyak orang ganti mengeluh lagi, enak online tiba-tiba. Kan seperti jadwalnya itu. Bisa di mix and match. Mahasiswa ini ya gitu, wah gak enak Pak offline Pak. Enak jam sekian bangunnya, jam sekian aktivitas yang lain. Nah jadi itu. Kita dulu jadi tidak terbiasa online, begitu online mengeluh. Setelah terbiasa nyaman, balik lagi ke offline, keberatan lagi. Sampai para pimpinan universitas atau pimpinan fakultas selalu memproklamirkan, kita ini kampus offline, bukan kampus online. Nah gitu ya, untuk memaksa ini terjadi balik lagi offline ini. Nah seperti itu. Masalah kita harus membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Ketika terbiasa seperti ini, balik lagi seperti ini, ada tanda, balik lagi ini gak enak, seperti itu. Nah kira-kira demikian. Baik, nah kembali lagi ke G20 ya. Bagaimana ini bisa berkontribusi pada recover kita sebagai bangsa nih Pak, gelaran G20 ini? Jadi yang utama itu sebenarnya bukan pergelaran dari G20-nya, bukan pergelarannya itu. Komitmennya? Komitmen dan keberlanjutan. Jadi ini kan multilateral ini ya. Ada 19 negara utama, kemudian ada Uni Eropa itu sekitar 27 atau berapa negara, sangat banyak di situ. Bikin kesepakatan multilateral, terus seperti Mas Prakoso tadi bilang, biasanya nanti di antara negara itu bikin kesepakatan dewe-dewe, bilateral ya kan, kon duwe apa, aku duwe apa, aku tak kirimi macam-macam kan seperti itu barangnya. Nah itu yang lebih perlu adalah keberlanjutannya. Jadi kalau pergelarannya biasanya kan formalitas ini seperti ini disetujui, disepakati, disepakati kan gitu ya, antara negara ini, antara semuanya. Maka yang berikutnya untuk pelaksanaan kebijakan atas efek ekonomi global itu akan diberlakukan begini. Maksudnya jawab begitu. Nah itu yang penting adalah ini pasukannya Pak Presiden setelahnya ini. Nah kalau setelah agenda itu selesai ya kurang bermanfaat tentunya. Tapi kalau setelahnya diikuti dengan banyak agenda seperti kita sekarang ini, coba kita lihat. Hampir sekitar 8-9 bulan ini kita hampir pada setiap kegiatan itu kan disisipi, diproklamirkan G20. Ini tujuannya adalah kita sebagai tuan rumah nanti harus berperilaku baik, bertutur kata baik, ada tamu banyak negara, pengamanan dipersiapkan baik oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, semuanya dijaga dengan baik. Nah, yang penting ketika pelaksanaannya baik, keberlanjutan setelah iki koyo opo. Nah, jangan sampai begitu selesai lali, terus kok pergelaran G20 pada tahun berikutnya di mana itu, di Arab atau di nah Arab betul ya itu. Untuk nanti kita cek lagi Pak. Nah seperti itu, ini keberlanjutan. Terus nanti ada database-nya, database sebelum dan setelah komitmen dari G20 ini dilaksanakan itu apa. Misal, jadi kalau kita lihat biasanya indikatornya kan pendapatan ya. Pendapatan nasionalnya mengalami pergerakan tidak, meskipun kalau kembali ke daerah, ke Jawa Timur gitu, imbasnya ini kurang begitu gede gitu ya. Itu kan tingkat nasional seperti itu. Tapi prinsip harus dilihat itu. Setelah G20 kesepakatannya apa, yang dilakukan apa. Nah, itu sebenarnya. Tapi Pak, mohon maaf saya potong. Beberapa tahun terakhir kita juga cukup sering mendengar istilah adanya sister city dan sejenisnya seperti itu. Ini G20 dilaksanakan di Indonesia, artinya banyak negara juga. Mungkin atau tidak bagi pemerintah daerah melakukan
approachment sendiri, pendekatan-pendekatan sendiri dengan negara-negara tersebut dan untuk melakukan sister city yang mungkin harapannya untuk meningkatkan aspek daya saing daerah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau momennya, ini kan memang momen kepala negara kalau ini. Nah, jadi momennya yang berbeda. Masalah berikutnya ada kesepakatan tersendiri bilateral. Tentunya ini di momen yang lain, kan gitu, momen yang lain. Jadi yang saya katakan tadi adalah sustainable-nya, keberlanjutannya. Jadi ternyata kesepakatan multilateral itu seperti ini. Nah ternyata setelahnya ada negara ini berkenalan dengan provinsi ini gitu ya, bikin sendiri, dibahasakan sister city silahkan gitu ya, dibahasakan apa ya biasanya sister city gitu ya, sister city kota kembar atau apalah gitu. Terus kemudian apa saja yang dikembangkan di sana, di sini kita lihat gitu ya, atau tidak hanya kota, misalnya provinsinya juga tidak masalah. Seperti kalau saya boleh kasih contoh ya, misalnya ya, kita ini biasanya kan sering melihat, oh gitu loh, di negara lain kan baik-baik. Sebenarnya ada contoh yang baik kok di Jawa Timur ini, yaitu ini loh, apa namanya, inovasi untuk pemberdayaan rumah kurasi dan pondok kurasi. Jadi rumah kurasi ini kan dikreasi oleh Bank Indonesia, kalau pondok kurasi itu dikreasi oleh Disperindak. Ini untuk pengembangan UMKM, ya kan gitu ya. Produk-produk UMKM itu supaya bisa terstandarisasi, supaya berkualitas, supaya bisa menembus pasar modern, pasar internasional. Nah, kan seperti itu, pasar internasional. Maka ada rumah kurasi atau pondok kurasi tadi. Di sana produknya distandarisasi, kemudian ada auditnya, tersertifikasi macam-macam, siap mempunyai daya saing. Nah, utamanya ini mempunyai daya saing, akhirnya mampu. Nah, sekarang kan sudah hampir 400 UMKM di Jatim itu yang apa ya? Yang melayang-layang karena program ini, rumah kurasi dan pondok kurasi. Ini contoh baik sebenarnya ini. Nah, hanya saja biasanya kita masih belum puas kalau Jawa Timur kan gitu biasanya kan gitu. Nah, provinsi lain gitu. Atau misalnya orang Jawa Timur sendiri kadang mengatakan Jawa Timur ini gak maju-maju, biasanya gitu. Kadang-kadang malah justru belum terdengar loh, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Ketika Jawa Timur, misal Surabaya mengamplifikasikan Jawa Timur seperti ini, mungkin di pelosok Jawa Timur yang lain juga belum mendapatkan frekuensi yang sama untuk kuncinya satu. Mengerti. Apa? Sosialisasi. Betul. Nah, jadi kalau tidak tahu, tidak mendengar ya sosialisasinya kurang. Sopo ya mbuh pihak terkait di situ sopo. Jadi kalau rumah kurasi ya ini bersama Bank Indonesia, pondok kurasi bersama Disperindak Jatim. Saya kira seperti itu. Silakan disosialisasi. Nah, Pak Bebe, ini dari momen G20, kira-kira ada prediksi nggak Pak yang potensial untuk membangun kedekatan sama Indonesia yang lebih jauh nih siapa Pak? Negara-negara itu ya? Iya. Jadi sepertinya yang kalau saya cermati nih ya, di kita ini energinya itu untuk berkonsentrasi pada masalah yang disampaikan tadi, itu agak terbelah konsentrasi para bos negara ini. Kenapa? Karena kita mau menuju 2024 nih, semua sudah pasang kuda-kuda. Takut dihubung-hubungkan. Semua pasang kuda-kuda. Nanti gerak seperti ini salah, gerak seperti ini dicurigai, gak dienai yang lain. Nah seperti itu banyak sekali. Sehingga kalau menurut saya tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi di sini. Bagi pejabat yang betul-betul melaksanakan berusaha kinerjanya sebaik mungkin, dia tetap akan dicurigai. Atau misalnya ada pejabat yang ingin supaya terangkat oleh partainya, namanya dia menjadi lebih baik dan lain sebagainya, juga dicurigai. Jadi saiki iki pokoke api elek, kinerja selalu disorot masyarakat banyak. Nah, seperti itu tidak. Karena itu tadi hampir semua mata bisa melihat sekarang ini. Baik, nah Pak, ini kan sepertinya ada beberapa negara yang mereka juga
apalagi kalau kita sedikit melihat di pertemuan-pertemuan belakangan ini, yang ada indikasi mereka mendekati Indonesia juga seperti itu. Nah, menurut Pak BB seperti apa? Apakah ini sesuatu hal yang baik untuk pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, tawaran-tawaran yang mereka berikan pada kita, atau bagaimana? Sejauh yang dituju, yang dimaksud, itu tujuannya adalah kembali kepada titik utama, yaitu welfare, kesejahteraan. Gak masalah saya pikir. Karena siapapun calon presidennya, siapapun presidennya, apapun kebijakannya, itu kan pasti teriaknya kesejahteraan. Nah, sejauh kita yang dituju itu gak masalah. Tapi kalau disemangati dengan adanya, ya ini loh, banyak nanti dianggap penumpang gelap, macam-macam, ini yang susah. Jadi karena situasinya, tahunnya ini membuat kita harus merasa betul-betul pas gitu ya. Mengambil langkah, maksudnya pas mengambil langkah. Ketika ada momen G20, semua kepala negara berkumpul di situ. Kita bisa melihat di database-nya, negara ini yang besar itu ekspornya apa, negara ini importnya yang berat itu apa, misalnya begitu. Nah, maka kita masing-masing kepala daerah bisa melirik, oh ternyata di sini butuhnya itu banyak ini. Selama ini dia dipasok dari negara lain. Bagaimana kalau saya dekati? Nah itu yang luar biasa. Ada Pak potensi kayak gitu? Potensi itu sangat besar biasanya. Dan pengennya kan mendapatkan anggaran atau biaya yang lebih murah kan sebenarnya. Plus kualitas. Nah, jadi tetap di kualitas ini tidak bisa diingkari. Industri dalam negeri cukup mampu untuk itu, Pak? Di kita sekarang ini ya, dengan beberapa inovasi yang ada, itu untuk bersaing saya pikir siap kita ini ya. Cuman biasanya ada rasa tidak percaya diri ketika digoyang teman-temannya sendiri. Biasanya itu kayak gitu tuh ya. Opo, tekmu kurang api, kan bisa dengan kata seperti itu kita sudah sedikit mundur loh. Padahal sakjane wis tak buat yang terbaik loh ya. Kok ternyata dibilang kurang baik gitu, sing kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya harus dikalahkan. Nah, jadi kita selalu berpikiran pokok nek ono ide, ada pendapat dari orang asing, kita nganggapnya selalu benar dan kita ini orang yang kurang, salah terus saya. Memposisikan diri inferior. Inferior kita ini tidak. Pada titik tertentu inferior memang mungkin diperlukan gitu ya. Tapi pada titik tertentu kita harus juga bisa dalam posisi percaya diri, superior, dan lain-lain. Kira-kira demikian. Baik, Pak Bambang, nanti akan kita lanjutkan kembali ruang publik, karena kita harus jeda sejenak untuk pariwara. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, ruang publik akan segera kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Merah putih teruslah berkibar, dengan bayangnya berdansa menggelora. Kobar semangat terus membara, jangan ada kata menyerah. Kuat menghadapi berbagai aral rintang. Budaya gotong royong menjadi kekuatan untuk menggapai kemerdekaan. Bangun! Bangunlah anak bangsa! Kita bisa! Dengan satu tujuan, merdeka! Keindahan, kedamaian, keberagaman,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongtien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati, indahnya keberagaman. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih bersama kami dengan topik bahasan kita kali ini jelang pelaksanaan G20 di Indonesia. Kita sudah membahas beberapa poin besar hari ini, terutama tentang bagaimana perekonomian, bagaimana kita bisa recover together, recover stronger seperti yang diinginkan dalam tagline G20 Indonesia Presidency kali ini. Nah, ada satu hal yang juga mungkin menarik untuk kita diskusikan juga ini Pak Bambang, di mana ini terkait dengan kemandirian. Apakah kita sebenarnya sudah cukup memiliki kemandirian di bidang perekonomian itu, Pak? Sebelum sampai di situ, Mas Prakoso ya, di masyarakat kita ini ada pemahaman gini, dipaksa, terpaksa, biasa, budaya. Jadi yang pertama itu orang itu mesti dipaksa dhisik. Wangel mesti dipaksa itu. Setelah itu dia akan melakukan dengan terpaksa. Terpaksa aku ono sanksine gak iso macam-macam. Kemudian kalau sudah terpaksa dia akhirnya terbiasa. Oh ternyata ya enak juga, nyaman juga. Berikutnya itu adalah jadi budaya. Wis gak bingung. Contohnya kalau saya tarik dulu sebelum ke situ tadi ya, itu penggunaan apa ya misalnya e-money. Itu kan karena terbiasa bayar pakai apa namanya uang cash. Betul. Begitu pakai e-money mengeluh. Akhirnya harus dipaksa dulu, paksa dengan peraturan dikunci macam-macam. Iki gak bisa bayar pakai apa namanya? Pakai cash. Terus bingung deh kan gitu, dipaksa. Akhirnya dengan adanya itu jadi terpaksa dia. Waduh terpaksa, nek gak bisa lewat, terpaksa. Meskipun ada itu pilihan, nek gak gelem ya wis lewat to bawah kan itu. Terus akhirnya jadi terbiasa, nyaman terbiasa, kan terbiasa. Akhirnya sekarang ini sudah jadi budaya. Kemana-mana dia sudah bawa ini merasa nyaman. Begitu mungkin tiba-tiba ketemu pintu gate yang masih cash, dia malah bingung dan tidak nyaman. Kok ono ngene kan gitu. Nah itu. Kaitannya dengan kemandirian pun demikian. Jadi kita ini biasanya tidak ada atau kurang ada kepercayaan diri itu. Saya tadi sebutkan, kita ini resilient, punya resiliensi ekonomi. Punya ketahanan, punya kekuatan, punya daya tahan tubuh yang baik. Jadi anatomi ekonomi kita itu kesimpulannya garis bawahi gitu, seret. Nah seperti itu. Hanya saja ketika kita muncul tawaran-tawaran baru gitu ya, ini ada peluang ini bekerja sama dengan negara lain untuk produksi kapas atau apa misalnya, ini biasanya kan masih saling lihat, ya tidak, ya tidak. Akhirnya karena yang seperti itu jadi ragu terus. Nah ternyata ketika keraguan itu ada di tingkat level besar gitu ya, unit-unit kegiatan ekonomi besar, ternyata di kita ini unit-unit kegiatan ekonomi yang kecil, yang UMKM disebut tadi itu ya, ternyata lebih siap. Nah lebih siap. Jadi mereka ini seringkali disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di Jawa Timur pun dia tulang punggung. Jadi UMKM ini tulang punggung. Balas jasa atas tenaga kerja yang dibayarkan itu mencapai 180 triliun. Dengan sekitar 13 juta tenaga kerja serapannya. Dengan unit kegiatan ekonomi di kisaran 4.500.000 UMKM. Nah, ternyata bisa menopang kurang lebih berapa ya catatan terakhir itu 56, sekian persen PDRB Jawa Timur. Baik. Nah artinya apa? Kuat sebenarnya
UMKM itu memiliki kemandirian, hanya saja tetap saja ada keluhan kan gitu ya. Kita ini kurang mendapatkan dukungan. Biasanya kan gitu. Kita ini kurang mendapatkan fasilitas. Kita ini di nomor 2-kan dibanding yang lain-lain. Padahal kalau misalnya nanti saya sebutin ada beberapa poin yang sebenarnya sudah merupakan bentuk dukungan. Baik. Nah, dalam bicara soal ketidakpercayaan diri ini, Pak, mungkin apa yang bisa diluruskan seperti poin-poin yang tadi Pak Bambang ingin sampaikan tentang sebenarnya sudah difasilitasi, tapi mungkin kita tidak kerasa kalau itu adalah bentuk fasilitasi, bentuk dukungan, contohnya. Sosialisasi dan menunjukkan database, nah, gitu aja, berbasis data. Jadi nggak sekedar ngomong gitu. Misalnya. Akhirnya based on transparansi ya Pak? Jadi saya lupa ingat ini datanya tuh. Masalah kredit. Kemudahan mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM. Ini ternyata nilainya, jadi kalau mulai tahun 2019, 2020, 2021, ini meningkat terus sebenarnya. Besaran kreditnya yang cair ke masyarakat itu ya. Jadi di angka 150 triliun atau ya sekitar 150, terus 180, meningkat padahal di masa pandemi itu. Nah, artinya apa? Pemerintah memberikan support, pemerintah memberikan dukungan. Dukungan itu sebenarnya kalau saya lihat dengan adanya kredit usaha seperti ini kan tujuannya cicilan, angsuran tidak terlalu berat. Akibatnya dengan adanya fresh money tadi, dia bisa berwirausaha dengan nilai lebih, transaksinya lebih. Seperti tadi yang saya bilang, akan ada ruwet barang, pindah mata uang itu, seperti itu. Jadi fasilitas bentuk itu. Terus yang saya sebut tadi di Jawa Timur yang baik itu, adanya program atau inovasi pemberdayaan UMKM melalui rumah kurasi tadi dan pondok kurasi itu saya pikir membantu. Jadi bantuan pertama dalam bentuk kredit. Nah, ini pasti bantuan ini. Yes. Pak, kita butuh kredit, biasanya kan begitu. Nah, itu. Yang berikutnya adalah program kurasi tadi. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk dukungan yang bisa atau mungkin banyak yang belum tahu karena sosialisasinya kurang. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Orang kadang diberi sosialisasi opo itu nggak terlalu diperhatikan. Padahal di situ ternyata banyak kemudahan. Betul. Ada pengumuman nggak terlalu diwoco padahal penting. Seperti itulah. Baik, apalagi sebenarnya kita berada di tengah-tengah arus informasi yang maha besar seperti sekarang. Nah, Pak Bebe, di G20 ingin mengarah, salah satu yang ingin diarahkan adalah melalui implementasi ekonomi digital, Pak. Ya. Nah, Bapak melihat ekonomi digital kita seperti apa Indonesia? Itu yang mungkin lupa saya sebutkan, termasuk yang memudahkan program unit-unit kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Melalui transformasi digital, artinya kalau kita ngomong transformasi digital, membuat UMKM itu juga berdigitalisasi kan gitu ya, dengan mengoptimalkan fintech, financial technology. Kalkulator itu sebenarnya juga fintech. Gitu. Loh ya, jadi cuman masa lalu, fintech yang sebenarnya itu dimulai era smartphone. Nah, setelah itu ATM itu fintech kan gitu ya. Nah, pokoknya yang ada fin-nya ini, yang penting fin, ada fin-nya ini ya, tech. Nah, dengan adanya pola transformasi digital tadi, keberadaan UMKM siap bersaing. Tidak perlu lagi khawatir ada pembatasan kegiatan, ada pembatasan aktivitas. Dulu kalau pandemi kan begitu. Betul. Ketika dibatasi, barang tidak bisa bergerak, aktivitas tidak bisa berkutik. Nah, dengan adanya transformasi digital bisa dilakukan. Kirim barangnya lewat tag-nya tadi. Tidak perlu harus ketemu. Contohnya ini, balik lagi. Ini salah satu media sebenarnya, Mas Prakoso. Media untuk ini bisa berkembang menjadi lebih lanjut. Bahasanya itu adalah dukungan untuk keberlanjutan. Jadi dukungan
untuk keberlanjutan dari UMKM. Melalui apa? Melalui transformasi digital dan optimalisasi financial teknologi. Ya, baik, nah Pak, kalau kita lihat dari sisi UMKM, memang ini memiliki potensi yang cukup besar, apalagi dalam konteks Jawa Timur seperti itu. Kita juga melihat lokapasar atau marketplace juga berkembang sedemikian masif. Tentu yang diharapkan ada marketplace yang sebesar marketplace atau lokapasar seperti milik negara-negara tetangga yang raksasa-raksasa itu. Artinya ada harapan untuk kita bisa terbuka memasarkan produk kita ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, banking system di Indonesia siap untuk mengakomodir itu atau enggak, Pak? Jangan-jangan yang beli udah niat pengen ngebeli lewat bantuan teknologi tadi, lewat app atau mungkin lewat website, tapi ternyata transfernya nggak bisa, Pak. Jadi begini, kalau saya melihatnya ya, perbankan kita sebenarnya kalau artinya dari kasus-kasus yang ada, saya melihat siap. Justru yang perlu dihati-hati itu adalah masalah security-nya, keamanannya. Nah, siap kita. Jadi untuk jadi digital banking juga ada, siap gitu kan. Itu isinya juga macam-macam, bisa menerobos, menghancurkan banyak hal juga kan itu ya. Betul. Nah, kita pesen artis saja untuk Judika tampil bisa lewat sini, nggak perlu pakai IO yang harus ditelepon ke sana ke sini, lewat seperti itu. Rekeningnya ada, sistem-sistemnya sudah toto gitu, sebenarnya ada dipersiapkan, dan ini yang namanya teknologi kan berkembang terus, ya kan, dari waktu ke waktu. Oh iya, yang ini kurang ditambahkan, yang ini. Nah, kalau saya pikir dari sistemnya, Mas Prakoso ya, itu siap. Kita ini siap, kalau saya melihat minimal. Justru yang saya khawatirkan adalah masalah security-nya. Kasus-kasus yang security-ku keterobos, apakah itu kesalahan dan kelemahan dari sistem perbankannya? Jawaban saya tidak. Tapi karena kehandalan, keahlian dari person gitu. Jadi ada yang pakar komputer, MacGyver atau siapanya itu yang luar biasa gitu ya. Jadi ketika tiba-tiba kita dalam kesendirian, nggak tahu apa-apa, dapat chat, bagaimana, apakah jadi menanggung separuh dari hutang yang dilakukan oleh saudara X sebesar sekian. Terkaget-kaget tuh, loh aku gak ngerti apa-apa, tiba-tiba muncul. Nah ini kan masalah security. Jadi polanya, alurnya untuk arus perpindahan uang dalam berbagai bentuk dengan difasilitasi financial teknologi ini sebenarnya sudah bagus gitu. Cuman kalaulah ada hal yang perlu diperhatikan, itu adalah security-nya, keamanannya. Bukan karena kelemahan sistemnya, tapi karena memang semakin hebatnya orang gitu. Jadi memang harus terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman seperti itu. Nah, bagaimana kalau Bapak melihat, apakah ada komitmen dari para pelaku usaha sendiri untuk bisa memanfaatkan momentum G20 ini untuk bisa membantu mengembangkan usahanya gitu, Pak? Ini kalau yang saya perhatikan, melihat tingkatannya. Ya, jadi tingkatan dari UMKM itu sendiri. Kalau dia masih pada level M tadi ya, mikro, kecil gitu ya, sepertinya dia merasa tidak bersinggungan kan begitu. Apa yos benilah G20 berjalan. Tapi bagi yang sudah mulai agak gede, di situ dia mulai merasakan di sini. Nah, sekarang masalahnya bagaimana yang besar ini bisa mengangkat yang kecil ini. Salah satu media atau wujud ngangkatnya itu kalau di Jawa Timur itu tadi yang saya cerita, pakai rumah kurasi dan pondok kurasi tadi. Itu bisa ngangkat itu. Nah, masalahnya ketika yang demikian, maka yang diperlukan adalah, kalau bahasanya komunikasi kelembagaan atau ini yang diperlukan. Jadi supaya muncul eksklusif gitu ya, sama-sama menguntungkan. Jangan sampai yang gede ini dapat efek goyangan positif dari G20, yang kecil gak entuk apa-apa. Ditarik
tanpa mengurangi yang gede kan gitu ya, dia bisa berkembang. Ini yang tidak mudah gitu loh. Baik, walaupun ada banyak sekali agenda-agendanya termasuk di daerah-daerah seperti Sherpa Track, kemudian meeting-meeting yang lain juga ya Pak ya. Nah, Pak Bebe, sekaligus untuk closing statement kita pada kesempatan kali ini, apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Jawa Timur, kemudian kalangan usaha terkait dengan adanya G20 November mendatang? Yang harus dipersiapkan oleh masyarakat, yang harus dipersiapkan oleh pelaku bisnis, saya tambahkan, dan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Baik, nah, gitu. Agar tripartitnya dapat ya. Tripartitnya dapat itu adalah harus apa dia? Harus siap untuk berubah. Nah itu aja. Jadi berubah apa? Berubah menjadi ke arah lebih baik. Melalui apa? Melalui transformasi digitalisasi, melalui financial teknologinya, melalui mekanisme-mekanisme atau pola-pola kerjasamanya. Nah ini tidak bisa dengan tetap bertahan terus. Aku pokoknya ini terus gak ada yang lain. Mati karpe dewi nanti dia. Kira-kira seperti itu. Baik, termasuk untuk menjaga sustainability-nya. Wah, betul sekali. Baik. Kira-kira seperti itu. Dan terus untuk adaptif dari waktu ke waktu. Demikian ya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang waktunya pada kesempatan kali ini sudah hadir di ruang publik TVRI Jawa Timur, dan kita bisa melihat pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, G20 di mana tahun ini ada presidensi dari Indonesia yang mengkoordinir pelaksanaan dari G20, menjadi harapan sekaligus ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan mulai dari tingkat kepala negara hingga diamplifikasi ke berbagai tempat. Walaupun demikian, kita tetap berharap agar masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah bisa mendapatkan impact positif dari apa yang ada di G20. Tentunya efek domino dari pelaksanaan G20 masih terus kita harapkan juga agar benar-benar tercapai sebuah recover stronger, recover together. Saya Dimas Prakoso, demikian Ruang Publik pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi Ruang Publik berikutnya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.